tanggal 1 Januari 2016 seharga 675.000. Jika terdapat selisih investasi akan dialokasikan ke 20% undervalue inventory, yang mana terjual habis pada akhir tahun 2016, 40%-nya ke undervalue land dan 40%-nya ke overvalue equipment yang masa manfaatnya masih 5 tahun lagi. Dan jika masih ada sisa dialokasikan ke goodwill. Pertanyaannya, selesaikan worksheet 8 di bawah dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, dari soal tersebut, yang pertama diketahui itu ada cost of investment-nya, yaitu 675.000. Kemudian persentase kepemilikan dari pemegang saham pengendalinya itu 90% CP. Kemudian NCI-nya atau pemegang non pengendalinya itu sisanya yaitu 10%. Nah, kemudian pertama itu dicari dulu exit value-nya. Karena itu dari implied value-nya dicari dengan membagi cost of investment dengan persentase kepemilikannya. 675 di 90% didapat 750.000. Kemudian cari book value net assetnya itu dari retained earning awal. Retained earning awal diketahui itu 200.000. Kemudian ditambah dengan common stock punyanya CS itu 500.000. Maka book value net assetnya itu 700.000. Kemudian excess value-nya itu diselisihkan implied value dengan book value net asset diperoleh excess value 50.000. Kemudian excess value-nya dialokasikan ke under value-nya 20% dari 50.000 yaitu 10.000. Kemudian ke under value land-nya 40% dikali 50.000 yaitu 20.000, dan overvalue equipment karena overvalue jadi tandanya minus 40% dari 50.000 itu ada 20.000. Nah, dari ketiga ini kan masih ada sisa 40.000 biar totalnya itu pas 50.000. Jadi sisanya itu masuk ke goodwill sebesar 40.000. Nah, kemudian dicari dulu income from S-nya. Diketahui di worksheet-nya itu ada net income dari S itu 140.000. Kemudian under value equipment tadi karena habis di tahun itu juga, jadi kita amortisasi aja semua 10.000. Kemudian overvalue equipment-nya tadi sebesar 20.000 karena masih ada 5 tahun lagi, jadi kita bagi 5, maka didapat 4.000. Sehingga jumlah net income dari S yang totalnya itu kita peroleh 134.000. Nah, yang dapat jadi bagian kita selaku pengendali itu 90% dari 134.000 yaitu 120.600, dan sisanya itu jadi milik NCI atau yang non pengendali sebesar 13.400. Nah, untuk nyelesain worksheet-nya itu ada beberapa jurnal penyesuaian. Yang pertama itu jurnal eliminasi laba dan dividen. Nah, karena ini tuh pakai metode ekuitas, jadi kan saat pengumuman laba itu ada kita akuin income from S kan, dan nambah investasi kita. Nah, jadi untuk penyesuaiannya itu dibalik, income from S-nya di debit dan investment in S-nya itu di kredit sebesar bagian laba yang kita peroleh yang tadi 120.600. Nah, dan kemudian yang dividen kan investmentnya itu jadi berkurang. Nah, jadi kalau pas penyesuaiannya itu dibalik, investmentnya jadi nambah dan dividennya itu dikredit atau berkurang sebesar 72.000.
dari dividen yang dibagikan CS itu 80.000 dikali persentase kepemilikan kita 90%. Gitu. Kemudian untuk laba dan dividen milik NCI atau non pengendali itu sebesar 13.400 sesuai bagian kepemilikan NCI tadi. Kemudian dia peroleh dividen 8.000 dan NCI endingnya 5.400 sebesar selisih NCI dengan dividen aja. Nah, kemudian ada jurnal eliminasi 1 atau ekuitasnya. Ini tuh yang dieliminasi, lihat di ekuitasnya dulu. Share capital ordinaria 500.000 di sini. Share capital ordinary atau common stock-nya CS itu ada 500.000. Kemudian retained earning beginning-nya ada 200.000, diketahui di sini. Nah, ya. Nih 200.000. Kemudian hitung ini dulu investment in S-nya 675.000. Ini tuh dari 750.000 tadi dikali 90%. Kemudian saya 675.000 dan NCI-nya ada 75.000 atau sisanya. Kemudian kalau ada selisih masuk ke unamortized excess-nya yaitu 50.000. Sesuai tadi sebesar excess di sini. Nah, kemudian jurnal eliminasi kedua atau eliminasi asetnya. Yang pertama itu inventory-nya dieliminasi sebesar under value-nya tadi 10.000, lainnya ada 20.000 dan goodwill-nya ada 40.000. Kemudian equipment, karena equipment tadi over value maka dia di kredit di sini sebesar 20.000 dan sisanya itu masuk ke unamortized excess 50.000. Nah, dan yang terakhir itu alokasi unamortized-nya. Inventory tadi karena di akhir tahun bakal habis semua, jadi langsung di kredit aja inventory-nya COGS pada inventory sebesar 10.000. Kemudian equipment tadi karena dia masih sisa 5 tahun, maka over value-nya tadi dibagi 5, 20.000 dibagi 5 diperoleh 4.000. Jurnalnya equipment pada operating expense sebesar 4.000. Itu, Pak. Ini worksheet-nya saya bacain juga, Pak. Penting-penting aja, Mas. Ditunjukkan yang penting-pentingnya. Ya, Pak. Jadi worksheet-nya itu sebagian besar udah terisi sebenarnya. P dan S-nya itu yang ada di sini cuman penyesuaian di income form S. Income form S-nya itu dieliminasi di debit 120.600. Tadi ini tuh dari ini yang bagian yang kita peroleh dari income from S buat si pengendali. Kemudian COGS itu disesuaikan 10.000 tadi karena over value under value-nya 10.000. Jadi dieliminasi semua terus 10.000. Kemudian operating expense-nya ini ada dieliminasi di kredit 4.000 karena tadi over value-nya 20.000 tapi masalah manfaatnya masih 5 tahun lebih, jadi 20.000 dibagi 5. Maka yang dieliminasi itu 4.000-nya. Kemudian NCI expense ada 13.400 yang ini bagian laba punya non pengendali. Sehingga diperoleh consolidated income-nya itu 368.600. Nah, kemudian ini yang investment in S ini kenapa 723.600? Karena kalau dia pakai metode ekuitas, investment in S itu muncul beberapa kali gitu. Jadi investment in S yang muncul di kredit itu ada 2 kali tadi di sini, pas eliminasi laba sama pas
jurnal eliminasi ekuitasnya. Nah, jadi di jumlah ini 675 tambah 120 600, maka diperoleh di kredit itu 795 600. Juga ini yang 72.000 muncul pada saat eliminasi dividen. Di debit 72.000. Nah, maka yang 723 ini diperoleh dari selisih ini 795 600 kurang 72.000. Maka diperoleh 723 600. Nah, kemudian cash-nya itu kalau saya dari ini Pak, total liability dan equity-nya udah diketahui duluan. Jadi total aset dikurangin dengan ini semua ini. Maka diperoleh cash-nya itu 90.000 gitu Pak. Baik, ini sudah betul ya pengerjaannya ya, oleh Mas Faiz Alfitra ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kalau mau ditanyakan, mau dikomentari silakan. Kiranya ada. Baik, ya. Kalau belum ada, terima kasih Mas. Halo. Ya, Pak. Oh ya, silakan. Apa bedanya yang ini Pak, NCI beginning dan NCI expand gitu Pak? NCI beginning. Ada NCI beginning, ada NCI ending, sama NCI expand itu saya masih bingung Pak. Baik. Maksudnya kayak gimana gitu? Iya, baik ya. Terima kasih Pak. NCI beginning ya, NCI beginning itu didapatkan dari yang apa? Jurnal yang ini ya, untuk eliminasi. Coba Mas ditunjukkan jurnal eliminasinya Mas yang untuk memunculkan NCI begini. Oke. Yang NCI beginning dulu coba. Yang apa? Ekuitas S, eliminasi ekuitas S, jurnal eliminasinya. Terus ke bawah. Oh, ini Pak. Iya. Ya itu kan muncul NCI. Kalau di apa? Yang jurnal ketiga ini kan kita mengeliminasi ekuitas S ya. Mengeliminasi ekuitas S, share capital, RE, kemudian ada unamortized excess awal tahun ya. Kemudian pasangannya adalah atau resiprokalnya adalah akun investment in S ya. Sebesar persentasenya P, kemudian sisanya itulah NCI ya. Jadi yang dimaksud dengan NCI beginning di sini adalah posisi kepemilikan NCI di awal tahun ya. Jadi posisi kepemilikan NCI nilainya berapa ya, yaitu 75.000. Sedangkan nilai kepemilikannya S di awal tahun itu 675.000. Kemudian yang 75.000 ini kalau di boksit diistilahkan sebagai NCI beginning ya. Kemudian yang NCI ending ini dimunculkan dari yang jurnal kedua, laba yang NCI expand ya. Jadi di jurnal kedua ini kita memunculkan NCI expand. Nah, sekaligus kita mau jelaskan NCI expand. Jadi NCI expand ini merupakan bagian laba investi ya, bagian laba S yang untuk siapa? Untuk NCI ya. Kalau yang bagian laba S untuk P itu kan namanya income from S ya, income from S di jurnal yang pertama. Nah, kalau misalkan kepemilikannya berapa sih ini? Berapa persen? 90 Pak. 80 ya. Berarti kan yang 80% untuk P namanya income dinamakan income from S yang di jurnal pertama. Nah, yang 20%-nya dari bagian laba itu dari income-nya S yang setelah disesuaikan ya. Yang 20%-nya kan untuk bagiannya NCI. Nah, bagian net income S yang sudah disesuaikan ya. Untuk NCI diistilahkan dengan NCI expense ya. Jadi NCI expense ini dimunculkan di laporan konsolidasi ya. NCI expense yaitu berapa bagian net income S yang setelah penyesuaian-penyesuaian yang untuk bagiannya pihak non pengendali. Itu yang diistilahkan dengan NCI expense. Ya.
Dan ini akan dikurangkan sebagai pengurang ya di laporan laba rugi gabungan itu sebagai pengurang nanti sehingga mendapatkan net income konsolidasinya berapa. Sehingga net income konsolidasinya itu sudah menjadi net income yang bagiannya P dan juga dan juga teman-teman yang satu konsolidasian itu ya. Sedangkan yang pihak non pengendali dikeluarkan ya. Dia sudah dikasih jatah sendiri dinamakan NCI expense. Nah, NCI expense ini kemudian kita eliminasi ya eliminasinya yaitu untuk mengeliminasi dividennya S ya, dividennya S yang jatahnya NCI dieliminasi. Kemudian selisih ya bagian laba S untuk NCI 13.400. Sedangkan dividennya 8.000 yang untuk NCI. Berarti untuk non pengendali ada kenaikan berapa nilainya ya. Ya 13.000 bagian laba dikurangi dividen 8.000 yaitu 5.400 ya. Yang 5.400 ini sebenarnya ya lebih tepatnya kenaikan porsi, kenaikan nilai NCI ya, nilai kepemilikannya non pengendali. Kemudian nilainya berapa? 5.400 ya. Nah, kemudian ini Mas di di totalnya digabungkan Mas ya. Saya terlewat tadi. Untuk NCI beginning 75.000, kemudian ditambah 5.400 ini 5.400 ini sebenarnya bukan NCI ending ya. Di jurnalnya nggak usah dimunculkan endingnya Mas. NCI equity saja ya di jurnalnya ya. Di jurnal yang kedua NCI endingnya diganti equity saja, NCI equity gitu, NCI equity. Nah, sehingga ya NCI beginning 75.000 ini memang NCI beginning ya dalam pengertian yang sebenarnya. Kemudian ditambah yang 5.400 itu ya kredit sehingga NCI endingnya menjadi 75 ditambah 75.000 tambah 5.400 ya. Berarti untuk yang di saldonya Mas digabungkan Mas yang NCI beginning yang 75.000 di kolom H dihapus Mas. Kolom H yang NCI beginning 75 dihapus, di delete saja. Kemudian yang endingnya, yang NCI endingnya yang itu di 75 plus 5 ya. Itu gabungan dari awalnya 75.000 dipakai rumus saja Mas. 75 yang itu yang dari kolom G itu. Itu kan penjumlahan dari kolom G ditambah yang bawahnya. Ya, jadi nilai ya kepemilikan NCI pada akhir periode 80.400. Awalnya berapa? 75.000. Penambahan tahun itu berapa? Penambahannya 5.400. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Silahkan. Ya. Kalau sudah ada, kita cukupkan. Terima kasih, Mas. Ya. Baik, Pak. Izin stop share, Pak ya. Ya, silakan. Lanjut, silakan. Ya, Pak. Mohon izin share screen, Pak. Silakan. Apa udah terlihat, Pak? Sudah, ya silakan. Iya. Ya, saya izin buat presentasi kasus 9, Pak. Silakan. Ya, di sini soalnya nggak jauh beda sama soal 8 tadi, cuman memang sama, Mas. Iya. Soalnya sama. Ada tambahan di tambahan. Lanjutannya ini di Spirited Net Income P tahun 2016 adalah 248.000. Saldo laba P pada saat akuisisi S adalah 400.000 dan dividen P tahun 2016 adalah 150.000. Sedangkan S pada saat akuisisi di
nilai saldo labanya adalah 200.000. Net income tahun 2016 adalah 140.000 dan dividen tahun 2016 adalah 80.000. Selesaikan worksheet 9 di bawah dengan menggunakan cost method. Nah, di sini juga tadi yang saya perhatikan juga nggak jauh beda mungkin Pak. Mungkin saya juga menjelaskan ulang. Mulai dari mencari nilai investasi terlebih dahulu juga sudah diketahui bahwasanya 90% itu dibagi 675 dibagi 90% tadi. Ketemulah nilai 750. Terus baru kita nyari nilai aset netonya tadi. Di awal kita cari dulu RE-nya. RE-nya di 200.000. Di 200.000 itu sudah ada di soal juga 200.000 sama common stock udah ada di worksheet. Sudah ada di worksheet. Nah, 500.000 totalnya 700, maka dikurangin nilainya 50.000 menjadi excess value atau nilai lebihnya. Lalu nilai lebihnya tadi dialokasikan kepada ada 5 akun di sini. 4 ding. 4 akun itu sudah ada juga di worksheet. Yang pertama ada inventory, yang kedua land, 3 equipment, 4 goodwill. Nah, ini pembagian persentasenya sudah dibilang pada soal. Ada 20%, 40 lagi, tapi masa manfaat 5 tahun. Dan sisanya juga diakui pada goodwill. Nah, di sini nilainya ini persentasenya dikalikan oleh excess value. Maka ketemulah hasilnya demikian, yang mana dijumlah hasilnya 50.000. Nah, lalu nilai akun return earning. Nilai akun return earning di tahun 2016 yang ini. Nilai return earningnya sebesar 400.000. Karena di sini juga sudah dibilang saldo laba P pada saat akuisisi itu 400.000 juga sih. Nah, lalu masuklah ke spirited net income. Nah, itu 248.000 tahun 2016. Lalu dividen P. Dividen P ini juga sudah ada di soal tahun 2016 sebesar 150.000. Nah, lalu dividen income-nya itu di sini 72.000. Dari dividen tahun 2016 ini sebesar 80.000, tapi dia kepemilikan sahamnya 90%, tidak 100. Maka kita kalikan ketemulah 72.000. Kita jumlah 170, di total ketemulah nilai return earning per 31 Desembernya 2016 itu 570.000. Nah, lalu di sini ada juga nilai dividen yang saya cari itu sebesar 81.000 itu dari 90% kali 90.000. 90.000 itu dari dividen 2017. Ada di worksheet juga. Nah, ketemu 81.000. Lalu untuk ini worksheetnya. Ini gimana Pak ya? Langsung saya ke jurnal aja ya Pak. Ya, boleh. Ya, tunjukkan jurnalnya dulu. Iya, untuk jurnalnya saya di sini ada 4. Ada 4. Yang pertama ada investment in S sama return earning sebesar 4.600. Lalu yang B ini RE-nya sama. Dapat dari mana angkanya, Mas? Yang 42.600 ini ini tuh dari ini Pak. Saya barusan lihat itu yang dari worksheet ini sih Pak. Saya yang di worksheet ini kurang paham untuk pengisiannya karena saya kan yang worksheet ini saya lihat di ini Pak, di Excelnya teman belajar saya di sini. Nah, cuman kalau yang kasus 9-nya ini saya masih bisa. Yang untuk pengisian worksheetnya ini saya dikit-dikit Pak, masih belum paham sepenuhnya. Oke, kalau yang mendapatkan angka itu kenaikan itunya Yang mana Pak? 42.600 itu yang jurnal pertama itu angkanya bisa ada penjelasannya nggak? Iya, saya yang ini belum paham Pak. Oke, Untuk ya, menjelaskan yang lanjut. ini. Ya. Ya sekiranya saya yang ini tuh saya masih belajar sama teman juga sih Pak. Oke. Untuk kasus 9 ini. Ya, Ya. saya masih belajar sama teman yang lanjut dulu yang B ini return earning. Ya, seperti ini sih Pak. Apa perlu saya bacakan Pak atau gimana? Sama dengan yang tadi sih ya. Yang Iya. beda hanya yang pertama saja. Yang pertama.
Ya sudah, lanjut aja. Lanjut, berarti ini saya izin stop share, Pak. Oke, Ya, makasih, Pak. sama-sama. Ya, sebentar. Oke, ya. Sebentar ya, saya mau sebentar. Sebentar. Ya. Atau silakan siapa yang ada yang mau menjelaskan yang tadi. Jadi yang nomor 8 itu kan metode equity ya. Yang nomor 9 metode biaya, metode cost ya. Silakan yang mau mencoba menjelaskan yang metode cost dengan equity bedanya yang mendasar satu saja ya sebenarnya ya, yang adanya penyesuaian investment ya. Coba siapa yang mau mencoba menjelaskan untuk yang jurnal yang A tadi? Angkanya dapat dari mana ngitungnya? Silahkan. Yang berapa ya Pak tadi Pak? Kalau yang 42.000 berapa tadi? 600 ya? 48.600 ya Pak. Oh iya. Coba siapa yang mau menjelaskan nih? Dapat dari mana itu angkanya? Ya, boleh di-share layarnya. Di sini ya Pak. Silakan. Jadi kan di soal diketahui bahwa retained earning beginning di tahun 2016 itu ada 400.000. Kemudian terdapat net income 248.000. Net income P 248.000. Kemudian terjadi dividen senilai 150.000. Dan 2019 adalah 150.000. Kemudian ada dividen income juga yang dari S di PTS, yaitu di perusahaan anaknya senilai 72.000 ini berasal dari karena S di tahun 2016 membagikan dividen 90.000, kemudian karena kepemilikannya itu 80%, maka 90% dikalikan 90.000 dikalikan 80%. Nah, sehingga RE beginningnya di tahun 2017 itu ada 570.000. Kemudian terjadi perubahan ekuitas. Di perubahan ekuitasnya itu dari 140.000 yakni net income tahun 2016 dikurangi adanya dividen 2018 80.000 ditambah 4.000 ini dari sini Pak. 4.000 dari juga terdapat pengurangan yaitu 10.000 adanya under value inventory. Nah, sehingga terjadi perubahan ekuitas sebesar 54.000. Nah, perubahan ekuitas ini akan menyebabkan perubahan investasi juga. Nah, perubahan investasinya itu senilai 90% dari 54.000 tadi karena kepemilikannya menjadi 90%. Baik, ya. Terima kasih Mas. Ya.
Baik ya. Baik ya. Ini sama ya. Nomor 9 nih, nomor 9. Jadi menggunakan metode cost ya. Jadi yang metode cost, kalau metode cost di konsolidasinya, di worksheet-nya, ya salah satu jurnalnya adalah kita menyesuaikan kenaikan investment in S ya, yang belum dicatat oleh P ya. Kalau membuat dengan metode cost method di pembukuannya P kan dia yang diakui dividen income ya, sedangkan kalau labanya S tidak diakui ya. Maka kita perlu menyesuaikan di sini. Ini penyesuaiannya dilakukan ketika mau membuat laporan konsolidasi ya. Ini bukan di pembukuannya P ya, sekali lagi ya. Ini dilakukan di mana? Di kertas kerja konsolidasi ya. Kepentingannya apa? Kepentingannya ya untuk membuat laporan konsolidasi tahun ini ya. Jadi yang dilakukan adalah debit investment in S, ya, kredit RE, nilainya berapa? Nilainya didapat dari ini, ya. Didapat dari net income S. Ini kan nilai investment in S ini kan mengalami kenaikan seiring dengan perubahan ekuitas di S. Perubahan ekuitasnya S berupa apa? Berupa ada net income ya tahun 2016 140.000. Kemudian S membagi dividen 80.000, berarti kan mengurangi. Kemudian net income S ini harus disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dulu dengan apa? Dengan amortisasi ekses ya, yang inventory 10.000 kan under value langsung habis terjual, berarti ini menjadi pengurang 10.000. Kemudian untuk equipment kan over value. Kalau over value berarti amortisasinya malah menambah 4.000 ya. Totalnya kenaikan ekuitas S tahun 2016 54.000, bagiannya P berapa? 90% ya. Kemudian jurnal yang lain yang berbeda ya, yang berbeda dengan metode yang nomor 8 adalah yang kedua, yang B ya. Yang B ya, dia yang dieliminasi dividen income. Kalau equity yang dieliminasi apa? Income from S ya. Kalau P menggunakan metode biaya berarti tidak ada income from S, adanya dividen income ya, dieliminasi dengan dividen S ya. Sementara jurnal yang lainnya sama ya, sama dengan yang di pembahasan dengan metode equity di nomor 8, NCI expense. Kemudian eliminasi ekuitas S ya. Kemudian apa lagi? Ya, yang lainnya sama ya. Yang beda hanya yang pertama penyesuaian investment in S dan REP beginning, kemudian di sini dividend income. Baik ya, untuk yang nomor 9 silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Untuk separated net income itu secara definisi itu net income sebelum konsolidasi atau net income sebelum dividend income Pak? Separated income ya. Separated income iya. Jadi separated income itu income-nya P ya, income-nya P termasuk dividen income apa enggak ya? Kayaknya sebelum dividen income ya. Ya, sebentar. Yang ada istilah separated income di mana, Mas? Untuk yang mana? Sebentar. Separated net income P 2016 ini ya, 248 ya. Separated net income P ini sepertinya net income-nya P murni ya.
sebelum ada dividend income ataupun income from S gitu ya. Ya, dari operating income-nya P murni ya. Bukan sebelum ada tambahan-tambahan dari S ya, dari subsidiarinya. Berarti bukan income sebelum konsolidasi ya Pak, tapi income sebelum dividen income gitu Pak. Iya, ya. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, kelihatannya yang di sini dipahaminya begitu ya. Ya, sebelum ada tambahan-tambahan dari subsidiarinya berupa dividen income ataupun income from S ya. Ada lagi silakan. Sudah cukup? Baik ya, kalau sudah cukup pembahasannya kita akan lanjut ya. Kalau untuk worksheet-nya, kalau worksheet sih pada dasarnya tinggal kalau sudah ada jurnal eliminasi, kemudian tinggal diposting ke worksheet-nya, tinggal diselesaikan ya. Tinggal diselesaikan. Hanya saja kalau menggunakan metode biaya, kalau P menggunakan cost method, maka di sini ya consolidated net income-nya memang tidak sama dengan net income-nya P ya. Kalau net income-nya P ini kan dia menggunakan cost method ya. Maka sedangkan consolidated income ini adalah sebenarnya dihitung menggunakan metode equity ya, pada dasarnya di sini equity 288.600 ya. Akan kita buktikan ya ketika di nomor 8 menggunakan metode equity ya dengan data yang sama, maka di sini consolidated net income-nya berapa? 368.600 ya, sama enggak dengan yang tadinya. Dengan metode cost juga tadi 368 ya. Ya, 3 oh lain ya, datanya lain ya. Nanti yang data sama di nomor ini ya, di bab 4 ya, datanya lain ternyata. Ya. Nah, kalau yang dengan metode ekuitas ya perhatikan di sini ya, consolidated net income ya 368.600 nanti sama dengan yang di net income-nya P ya. 368.600. Nomor 9 soalnya sama atau beda sih? Lainnya. Baik, ya. Kalau tidak ada yang bertanya atau berkomentar, kita akan lanjut ya ke materi hari ini. Ya. Intercompany profit transaction untuk persediaan. Ada transaksi jual beli barang dagangan antara induk dengan anak. Menggunakan metode perpetual, kemudian dari transaksi ini akan muncul ya akun resiprokal ya. Di parent ada muncul sales, kemudian di akunnya subsidiary ada akun jauh GS. Nanti kita lihat seperti apa ya. Kemudian dieliminasi. Ya, jadi kalau kita membuat laporan konsolidasi ya, kita akan menggabungkan antara induk dengan anak ya, digabungkan jadi satu laporan. Jadi mereka dipandang sebagai satu entitas ya. Nah, maka ya kalau ada transaksi antara induk dengan anak, ketika dibuat konsolidasi maka transaksi yang seperti ini dianggap tidak pernah terjadi ya, karena sekarang tadinya kan P menjual kepada S, kemudian digabungkan ya, kita akan buat laporan gabungan, maka P dan teman menjual kepada P dan teman juga. Berarti saya menjual kepada saya, dianggap tidak ada ya, dianggap tidak ada ya, sehingga dieliminasi. Nah,
transaksi yang diakui adalah transaksi antara grup ini dengan pihak luar ya. Kalau yang dengan pihak luar itulah yang diakui. Kalau yang sesama grup itu kemudian tidak diakui oleh pihak luar ya, karena sesama mereka sendiri ya, antara anduk dengan anak ya. Sehingga harus dieliminasi. Nah, ini contoh parent menjual barang dagangan kepada subsidiary ya. Kalau yang menjual dari induk kepada anak ya, alirannya ke bawah ya. Parent posisinya kan lebih atas ya sebagai pengendali. Menjual ke anaknya berarti alirannya ke bawah, istilahnya downstream ya. Atau kalau di bahasa Indonesia penjualan hulu atau hilir ya, saya lupa. Hulu atau hilir ya. Saya agak bingung kalau yang bahasa Indonesia ya. Kalau yang bahasa Inggris lebih gampang diingatnya. Ini kan alirannya ke bawah, maka disebut downstream ya. Kemudian kalau kebalikannya, yang menjual si subsidiary, dia jual barang dagangan ke induknya, maka alirannya ke atas, maka disebutnya upstream. Kemudian, barang habis terjual. Ya, maksudnya bagaimana? Kita akan lihat. Ya. Ya. Nah, ini parent menjual ya downstream kepada S. Berarti ini panahnya ke kanan ya. Ini panahnya harusnya cukup satu arah saja ke kanan ini ya. Parent dia membeli barang dagangan dari pihak luar ya, debit dia catat debit inventory, kredit account payable 30.000 sesuai dengan harga belinya. Kemudian dia jual kepada anaknya, dia jual ke anaknya, ke S ya, ke subsidiary-nya dengan harga dinaikkan, harganya 36 ya, maka catat AR 36, sales 36. Kemudian jauh cash inventory 30. Nah, sementara si S ketika membeli ya dia dapat debit inventory kredit AP 36.000 ya. Sesuai dengan yang dibayarkan yang nilai invoice-nya ya. Nah, kemudian bagi P ada keuntungan berapa? Keuntungannya 36 kurang 30, 6.000. Selanjutnya S berhasil menjual semuanya ya, dijual semua yang barang dagangan yang dibeli dari P dengan harga 45.000 ya. Jauh case-nya 36.000 sesuai dengan yang ini ya. Kemudian ya di S ada sales 36.000 ke S ya, di S ada akun muncul COGS 36.000 ketika menjual kepada pihak luar, maka inilah yang akun resiprokalnya. Dan bagi S ada keuntungan berapa? 45.000 kurang 36 ya, 9.000. Nah, secara konsolidasian ya, kalau kita buat laporan gabungan, maka ya penjualannya adalah penjualan yang diakui yang ke pihak luar 45.000. COGS-nya adalah yang dibeli dari pihak luar 30.000. Ya, sehingga berapa keuntungannya? 45 kurang 30 yaitu 15.000. Atau bisa juga kita dengan menjumlahkan gross profit-nya P6 tambah S9 15.000 ya, mendapatkan angka yang sama. Nah, kemudian di kertas kerjanya akan seperti ini ya. Jadi di P dia muncul salesnya berapa? Ya 36 kepada S. Ya. Asumsinya transaksinya hanya satu ini untuk memudahkan ya. Kemudian untuk S salesnya 45 kepada pihak luar 45.000. Kemudian COGS P30 S36 gross profitnya 6 dan 9. Nah, kemudian yang dieliminasi adalah akun sales dan COGS yang ini ya. Salesnya P debit 36, COGS S di kredit 36 ya, sehingga ya eliminasinya ini ya. Sales P 36.000 debit, COGS S 36.000 kredit ya. Sehingga untuk sales di konsolidasian munculnya
36 tambah 45 kurang 36, 45. 30 tambah 36 kurang 36, 30. Sehingga gross profitnya berapa? 45 kurang 30, 15. Atau 6 tambah 9, 15. Nah, itu kalau barang dagangan habis terjual. Ya. Nah, sekarang barang dagangannya tidak habis terjual oleh S. Ya. Maka akan muncul namanya unrealized profit. Ya. Maksudnya apa? Kan P ketika menjual kepada S, kan dia mencatat di pembukuannya P, ya. Mencatat penjualan 36, COGS 30, maka dia dapat berapa tadi? Gross profit 6. Ya, itu sudah terakui, ya, tercatat di pembukuan P. Nah, kalau ya ketika S berhasil menjual semua barang tersebut, maka yang 6.000 profitnya P itu adalah profit yang menjadi terrealisasi, ya. Karena barang dagangan terjual semuanya ke pihak luar, ya. Artinya ya transaksi penjualannya ya ke pihak luar, ya, itu adalah transaksi yang sebenarnya, ya. Kemudian kalau ternyata sebagian tidak terjual, nah, atau katakanlah ekstrimnya semuanya belum terjual, ya. P menjual kepada S, kemudian S sampai akhir tahun belum berhasil menjual semuanya, masih numpuk di gudang S. Maka ketika mau dibuat laporan gabungan, maka ya penjualan P kepada S dengan laba 6.000 itu namanya laba yang belum terrealisasi. Ya, kenapa? Karena ya penjualannya kepada sesama mereka, ya, kepada satu grup, ya. Sehingga harus dieliminasi, ya. Berarti kan P menjual kepada S, sekarang dia digabungkan dengan kita bisa mengatakan sekarang P menjual kepada P, ya, karena kan S bergabung dengan P di konsolidasinya, ya. Maka profit yang sudah diakui oleh P yang 6.000 itu sekarang menjadi belum barangnya masih berada di S semuanya. Itu yang disebut dengan unrealized profit, ya. Ya. Kalau mau diceritakan, ya, jika terjadi transaksi penjualan, ya, antara parent dengan subsidiary, kemudian barang dagang tersebut belum terjual kepada pihak luar, maka dalam persediaan tersebut, ya, masih terdapat laba yang belum direalisasi, unrealized profit, ya. Dan kalau dibuat laporan konsolidasi harus dieliminasi, ya, karena profitnya belum terjadi, ya, harus dihilangkan, harus dieliminasi. Jadi yang sudah dianggap sebagai profit yang beneran kalau sudah dijual kemana, ke pihak luar, pihak ketiga, ya. Kalau ke sesama grup, yaitu namanya intercompany, ya, transaksi antar mereka, ya. Nah, ini contoh yang tadi, ya. Nah, bedanya sekarang, ya, asumsikan S, ya, menjual dari 36.000, ya, yang dibeli dari P, ya, dengan harga 36.000, yang terjual 24.000. Berarti berapa bagian, ya? 24 dari 36, ya, 2/3, ya. 2/3-nya terjual. Kemudian yang sepertiganya belum terjual oleh S menjadi ending inventory sebesar 36 dikurang 24, 12, ya, atau sepertiganya. Ya. Jurnal di P, ya, sama, ya, dengan yang tadi, ya. Ketika dia membeli, kemudian ketika dia menjual seperti ini, dia mengakui, dia secara tidak langsung mengakui laba 6.000, ya. Sedangkan di S, ya, sekarang yang terjual kasus yang kedua baru sebagian, baru 2/3-nya, 24.000, ya, yang menjadi COGS, ya. Kemudian nilai penjualannya
37.000 ya. Ya, maka di sini ya akun receivable P dengan akun payable S yang 36.000 ini adalah resiprokal ya, resiprokal. Kemudian ya bagi S ya dia laba yang diakui berapa? Ya, dari penjualan 37 dikurang COGS 24 berapa? 13.000. Sedangkan ending inventory berapa yang diakui oleh S dari inventory 36 dikurangi yang terjual 24. 12.000 ending inventory. Kemudian ya akun resiprokal yang lainnya antara sales dengan COGS. Kemudian konsolidasinya, ya konsolidasinya kertas kerjanya yang di P sama dengan yang sebelumnya, yang di S sekarang yang terjual 37, ya. Dan COGS 24, gross profit 13, dan ada ending inventory 12. Ya. Perhatikan untuk teknik eliminasinya, ya. Jadi teknik eliminasinya untuk penjualan yang 36 ini kita eliminasi semua ya. Jadi meskipun sebagian belum terjual lagi oleh S, tetapi ya untuk eliminasinya kita mengambil angka yang berapa nih total penjualan S ke P kepada S 36.000 ya sudah kita eliminasi 36 ya. Karena transaksi intercompany harus dieliminasi ya 36 ini kita eliminasi 36. Kemudian pasangannya apa? Pasangannya juga sama ya, COGS ya, kredit COGS angkanya juga 36 ya. Kemudian yang kedua ya, ini sama dengan yang pertama ya. Jadi baik terjual semua maupun terjual sebagian ya, jurnal eliminasi yang pertama sama, debit sales, kredit COGS sebesar nilai penjualannya EPS 36.000. Kemudian penyesuaian yang kedua yang diperlukan adalah menyesuaikan apa? Nilai ending inventory. Nilai ending inventory kan 12. 12 ini menurut siapa? Menurut S. Ya. Sedangkan ya inventory ini ya awalnya nilainya berapa? Ya awalnya berapa? Yang aslinya costnya berapa? Ini berarti kita cek ya harganya ya. Jadi tadi kan yang terjual 24 ya. Dari 36 ya yang terjual 24 berarti 2/3-nya. Sehingga ending inventory-nya 12 atau sepertiga ya, sepertiga dari 36 kan 12 kan ya. Nah, berarti ya yang 12.000 ini menurut S ini kan sebenarnya harga perolehan oleh P ketika dia membeli, kan dia membeli total dengan harga 30 ya. Dengan harga 30, 30.000, maka sepertiganya berapa? Sepertiganya kan 10.000 kan ya. Maka ya nilai inventory sebenarnya adalah 10.000 ya. Kenapa jadi 12.000? Karena P mengambil keuntungan ketika dia menjual kepada S. Berarti yang menjadi keuntungan P berapa di sini ya? 10 dijual 12 yaitu 2.000 ya. 2.000 belum yang apa? Profit yang belum terrealisasi ya. Maka di sini ya kalau di sini penjelasannya ya di parent menjual kepada S 36.000. Nah, kemudian dari 36.000 ini 24.000 sudah terjual, 12 masih ending inventory. Yang ini ya, ending inventory. Kemudian nah, dari penjualan 36.000 padahal COGS-nya oleh P hanya 30.000, maka dia kan P mendapat profit 6.000. Nah, dari profit yang 6.000 ini ya gross profit 6.000 ini yang sudah terrealisasi yaitu 2/3-nya ya, 2/3 dari 6.000 yaitu
4. Sesuai dengan yang terjual kan 2/3 inventory kan ya. Berarti ya gross profit yang sudah terrealisasi ya 2/3-nya, berarti 4 ya. Sedangkan yang 1/3-nya ya. Nah, sehingga ya jadi untuk gross profit yang yaitu sebesar yang dari S ya, dari S 13.000 ya. Gross profit S 13.000. Ini adalah gross profit yang sudah real ya. Kenapa? Karena S kan menjual kepada pihak luar ya. Sedangkan yang 6.000 ini adalah belum semuanya real, belum semuanya terrealisasi. Yang sudah terrealisasi berapa? 4 ya. Berarti gross profit yang diakui oleh konsolidasi yang ya 4 saja. 4 tambah 13 berapa? 17. Ya, sedangkan yang 2.000 ini adalah yang belum terrealisasi ya. Yang 2.000 belum terrealisasi dan dia masih ya angka profit 2.000 ini masih menjadi bagian dari nilai ending inventory S. Jadi ending inventory S 12.000 ini sebenarnya harga perolehannya sebenarnya adalah 10.000 ya. Kemudian ditambah 2.000 profit yang diambil oleh P ketika menjual kepada S. Nah, sehingga untuk membuat konsolidasian ya, inventory harus dilaporkan sesuai dengan cost yang aslinya ya. Cost yang aslinya yaitu yang 10.000. Maka ya di sini kita perlu mengkredit nilai inventory 2.000 ya. 2.000 ini sebesar unrealized profit yang terkandung di dalamnya. Di dalam angka 12.000 ini ada unrealized profit 2.000. Kemudian debitnya apa? Debitnya ke COGS. Untuk menyesuaikan nilai COGS-nya menjadi 20 ya. Karena COGS-nya 20 dapat dari mana? Ya dari 30.000 yang terjual 2/3-nya kali 2/3 kan nilainya 20 ya. Nah, supaya jadi 20 nanti maka perhitungan teknik menghitungnya ya nanti di sini di debit dengan unrealized profit ya. Sehingga untuk unrealized profit nanti kita buat jurnal debit COGS kredit inventory sebesar unrealized profit-nya. Ya, jurnal eliminasi yang pertama untuk mengeliminasi sales antar mereka ya. Nilai penjualannya. Nah, yang kedua kalau ada unrealized profit maka kita eliminasi istilahnya ini debit COGS kredit inventory sebesar unrealized profit-nya. Kemudian pengaruh transaksi inventory downstream terhadap perhitungan NCI expert. Laba yang ditangguhkan sepenuhnya milik parent. Ya. Yang 6 tadi ya, laba parent kan parent mengakui 6, tetapi yang 2 belum diakui ya sehingga ditangguhkan. Ya. Semuanya milik parent. Dan sementara laba subsidiary tidak terpengaruh. Jadi begini penjelasannya ya. Kan S mendapatkan inventory dari P. Jadi P menjual inventory kepada S. Ya. Ketika P menjual kepada S, P membuat jurnal ya. Sales berapa, COGS berapa. Sehingga dari jurnal itu kemudian secara tidak langsung mengakui adanya profit 6.000. Ya. Kemudian ya S setelah mendapat barang itu dia jual ke pihak luar. Ya. Maka ketika dia menjual maka dia catat sales berapa, COGS berapa. Kemudian S mengakui profit berapa. Nah, dalam hal ini S menjualnya kan langsung ke pihak luar ya sehingga yang diakui oleh S sebagai profit yaitu memang profit yang sudah terjadi ya. Adapun ya di pihak P ya ketika dia menjual kepada S dia kan langsung juga mengakui profit ya dengan menjurnal ada sales berapa, COGS berapa. Namun ya ternyata ya kalau sebagian barang dagangan itu belum terjual oleh S kepada pihak luar, artinya profit yang sudah diakui oleh P
sebanyak 6.000, sebagian belum terrealisasi ya. Maka nanti ya harus disesuaikan ya. Yang disesuaikan berarti income-nya siapa? Income-nya P ya. Karena P yang yang tadi sudah terlanjur mengakui gross profit keseluruhan 6.000, padahal belum semuanya terrealisasi. Sementara di pihaknya si S, dia akan mengakui profit ketika dia berhasil menjual ke pihak luar, sehingga net income-nya S itu memang net income yang sudah real ya. Dalam hal ini, ketika kita menghitung berapa bagian NCI ya. Jadi NCI expense pengertiannya apa? Berapa bagian labanya S untuk pihak non pengendali ya. Diistilahkan dengan NCI expense. Ya, jadi ya menghitungnya seperti yang sudah biasa kita lakukan ya. Misalnya non pengendali 10%, sahamnya ya 10% kali net income-nya S ya. Tentunya setelah disesuaikan dengan penyesuaian ekses ya, kalau ada ekses ya setelah disesuaikan dengan amortisasi ya. Nah ya, misalkan tahun ini ya atau tahun lalu ada inventory yang belum terjual, kemudian kan berlanjut tahun ini kemudian barang-barang itu terjual. Maka kalau barang yang kemudian sekarang terjual, maka ya sekarang diakui ya menjadi laba yang terrealisasi. Nah, ini kalau jurnal penjualan inventory oleh S ya. Ini tahun kedua nih ya. Misalkan tadi kan ada saldo inventory 12.000. Nah, di tahun berikutnya terjual ya. Terjual dengan harga berapa? 20.000, sales 20.000. Kemudian showcase-nya 12.000 ya. Maka jika P mengkonsolidasikan laporan keuangan S di tahun yang kedua, maka P akan mengeliminasi ya unrealized profit yang 2.000 ya. Yang 2.000 unrealized profit kan sekarang menjadi terrealisasi ya. Nah, kita lihat jurnalnya ya. Nah, ini di tahun pertama ya. Kalau ada unrealized profit, maka eliminasinya debit jauh GS, kredit inventory 2.000. Kemudian di tahun berikutnya barang-barang itu terjual, maka di tahun 2010 kalau kita buat laporan konsolidasi akan ada jurnal penyesuaian begini ya, debit RE kredit jauh GS ya. Ini kalau di tahun keduanya ya. Ini kita menggunakan metode cost berarti ya. Jadi kalau debitnya RE berarti ini adalah kalau kita menggunakan metode cost ya. Sementara kalau menggunakan metode equity bedanya di sini menggunakan investment in S ya. RE diganti investment in S. Yang lainnya sama. Ya, sudah selesai cerita yang downstream. Sekarang bagaimana kalau upstream ya. Akan saya jelaskan sekalian ya. Yang upstream, nah ini ya. Sekarang kita kalau upstream bedanya di mana ya. Nah, sekarang yang menjual barang-barang adalah si S ya. Anak perusahaan menjual barang dagangan kepada siapa? Kepada induknya ya. Ini dari S kepada P. Ini panahnya cukup ke kanan saja ya. Nah, ini S ketika membeli barang itu dari pihak luar ya harga 30.000 dijual ke P dengan harga 36 ya. Sehingga ada gross profit 6.000. P membeli kepada S dengan harga 36 dijual 45 ya. Gross profit 9.000 ya. Nah, konsolidasiannya ya P45 S36 penjualannya kemudian dieliminasi. Jadi eliminasinya sama ya. Jadi baik penjualan ke bawah ataupun ke atas
cara mengeliminasi penjualan sama, debit sales, kredit COGS sebesar nilai penjualannya 36.000 ya. Nah, kemudian yang bermasalah adalah ending unrealized profit-nya ya. Misalkan contoh yang ada unrealized profit, misalkan belum terjual sepertiganya ya. Belum terjual sepertiganya, maka ya eliminasinya ternyata sama ya. Eliminasinya pertama mengeliminasi penjualan sales debit COGS kredit sebesar penjualan S kepada P 36.000. Kemudian untuk unrealized profit sama juga ya. Debit COGS kredit inventory ya 2.000 sebesar unrealized-nya 2.000. Yang berbeda hanya apa? Hanya ininya, SP-nya ya. SP-nya kalau yang penjualan S pada P berarti ini adalah ya. Yang menjual kan S ya, salesnya S, COGS-nya P ya. Kemudian di sini ya unrealized-nya berarti ya CO ya pada intinya sama ya. Jadi debit COGS kredit inventory ya. Kalau untuk SP-nya diapikan saja nggak apa-apa ya. Tanpa S dan P juga nggak apa-apa. Kemudian untuk menghitung NCI expand ya. NCI expand ya. Ini kalau yang penjualan turun ya, downstream ya. Ya. Persentase kali net income. Tahun kedua sama, persentase kali net income. S. Nah, kalau ada transaksi yang upstream ya. Perhatikan di sini ya, net income S. Di dalam net income S itu terkandung unrealized profit ya. Kalau dia S menjual kepada P ya. Kemudian sampai akhir tahun barang dagangan tersebut belum terjual semuanya, sebagian masih di gudang P. Nah, ketika S menjual kepada P, dia kan sudah membuat salesnya berapa totalnya, COGS berapa. Kemudian sudah mengakui gross profit totalnya. Nah, ketika barang-barang itu belum terjual semuanya, artinya profit yang diakui oleh P oleh S atas penjualan kepada P sebagian belum terrealisasi. Ya. Karena belum terjual, ya, sebagian belum terjual ke pihak luar. Maka ya net income S harus disesuaikan dengan apa? Harus dikurangi dengan unrealized profit-nya. Ya, seandainya dia yang menjual adalah S menjual kepada P. Ya. Ini tahun pertama. Kemudian tahun kedua juga ya. Net income S berapa? Dikurangi dengan unrealized profit tahun ini, tahun kedua. Ya. Nah, kemudian atas unrealized profit yang tahun pertama, kalau kemudian dia terjual di tahun kedua, maka ditambahkan di sini. Ya. Jadi net income S tahun kedua ditambah unrealized profit yang tahun pertama sekarang sudah menjadi realized profit ya, dari tahun pertama. Dikurangi dengan unrealized profit yang kedua. Ya. Kemudian bagian NCI expand ya sudah ya, tinggal dikalikan dengan berapa persen NCI-nya. Ya. Ya ini diulang ya, sekian persen kali ini. Bagiannya P ya, sekian persen P dikalikan ini. Nah ini kan eliminasi tahun unrealized profit ya, tahun pertama. Kemudian terjual di tahun kedua. Nah, perhatikan di sini ya. Seandainya P memiliki 80% ya, maka ya RE-nya ya sebesar 80% dari unrealized profit. Sisanya 20% untuk NCI menyesuaikan NCI equity. Kemudian Nah,
kalau metode equity ya bedanya ya untuk eliminasi sales sama ya. Yang beda adalah kemudian unrealized profit juga sama jurnalnya, yang berbeda untuk yang penyesuaian realized profit. Kalau realized profitnya kalau menggunakan equity debitnya apa? Investment in cash. Ya, kemudian silahkan ya dikerjakan ini ya, yang workbook kasus 4 ya, kasus soal kasus nomor 4 ya. Nanti lanjut nomor 5, nomor 6. Kemudian untuk PR-nya sekalian ini ya, yang kasus nomor 3 dan UTS tahun lalu karena sudah kita bahas tadi ya, untuk yang ini yang melibatkan upstream dan downstream ya. Yang sekarang yang nomor 4 dulu ya. Nomor 4 dulu silahkan dibuat ya, untuk nanti kita bahas. Baik ya, kita akan off kamera dulu sampai 12.35 ya. 12.35 nanti kita gabung lagi. Nanti on kamera lagi. Terima kasih. Izin Pak, untuk boleh minta PPT-nya Pak yang tadi. Akan apa? PPT yang tadi Pak. Yang mana Mas? Yang Bapak pakai tadi. Yang slide atau yang RPS? Yang slide Pak. Slide. Yang upstream atau yang terakhir ya? Yang downstream? Yang awal tadi Pak. Oke, yang ditanyakan yang mana? Boleh minta PPT-nya yang tadi Pak. Oh, ini belum ada ya? Di LMS saya lihat belum ada Pak. Oh, ya udah saya kirim ya. Ahmad, matikan udah azan. Ya. Oke, baik. Jadi yang pertama soal 4. Telah melakukan akuisisi pada S pada 1 Januari 2017 720.000, kepemilikannya 75%. Pada saat akuisisi nilai ekuitas S terdiri dari saham biasa 420.000 dan saldo laba atau return earning sebesar 140.000. Lalu kelebihannya dialokasikan pada inventory, land, building, dan sisanya itu ada di goodwill. Seperti biasa, kita ngitung excess value-nya dulu. Yang pertama investment cost-nya 75% ini 720.000. Kita jadiin 100% dulu, yaitu tinggal dibagi aja 720.000 dibagi 75%, yaitu jadinya 960.000. Lalu book value net asset-nya itu diketahui common stock tadi 420.000 dan return earning-nya 140.000. Di totalnya jadi 560 dan excess value-nya ternyata diketahui sebesar 400.000. Lalu selanjutnya 400.000 ini itu harus dialokasikan ke akun-akun yang udah diketahui di soal tadi. Yang pertama under value inventory 120.000 diketahui dari 30% dikalikan 400.000. Lalu untuk land-nya 40% dikalikan 400.000. Yang untuk building-nya 30% dikalikan 400.000 dan equipment-nya sama 30% dikalikan 400.000 dan sisanya ada sebesar 120.000 ini dialokasikan ke goodwill. Selanjutnya
pada saat akuisisi saldo laba P adalah 280.000, net income P 2017 420.000 dan dividennya 140.000. Dividen S pada tahun 2017 adalah 80.000. Informasi tambahan, ada penjualan kepada S sebesar 180.000 dengan kos 150.000, sepertiganya belum terjual. Sisa persediaan tahun sebelumnya pada S yang dibeli dari P 80.000, COGS-nya 65.000 terjual habis di 2018. S menyewa gedung milik P seharga 30.000 untuk 1 tahun. Dari informasi di atas diminta untuk melengkapi worksheet 4. Jadi yang pertama kita ngitung net income di 2017 dulu, yaitu didapatkan dari RE 2018 dikurangi dengan RE 2017, yaitu 70.000 ditambahkan dengan dividen 2017, yaitu net income 2017 diketahui sebesar 150.000. Lalu selanjutnya kita mencari income from S dulu di 2017 dengan proporsi 75%. Yang pertama net income 112.500 diketahui dari 75% dikalikan dengan net income 2017 150.000. Hasilnya ini. Lalu dikurangi dengan under value inventory 90.000 didapat dari 75% dikalikan 120.000. Lalu under value building 9.000 itu didapatkan dari 75% dikalikan dengan 120.000 dibagi masa manfaatnya 10 tahun. Untuk yang equipment-nya juga sama, 75% dikalikan 120.000 dibagi masa manfaatnya 5 tahun. Lalu diketahui income from S-nya sebesar 31.500. Lalu kita mencari RE 1 Januari 2017, yaitu yang pertama RE beginning 280.000 ditambah net income diketahui di soal tadi 420.000 dikurangi dengan dividen diketahui di soal juga 140.000. Lalu income from S-nya 31.500 ditambahkan, yaitu diketahui RE 1 Januari 2017 591.500. Selanjutnya kita mencari investment in S beginning 2018 didapatkan dari investment in S beginning 2017 senilai 720.000. Ini tuh ada di soal, udah diketahui di soal, dikurangi dividen 60.000 ditambahkan income from S yang udah dicari tadi 31.500, lalu diketahui investment in S in beginning 2018 691.500. Eliminasi untuk downstreamnya, yang pertama ada sales pada COGS sebesar 180.000, nilainya udah diketahui di soal tadi. Yang COGS-nya juga terhadap inventory sebesar 10.000 didapatkan dari sepertiga dikalikan dengan 180.000 dikurangi 150.000. Untuk investment in S pada COGS didapatkan dari 80.000 dikurangi 65.000. Selanjutnya ada unearned rent pada prepaid rent sebesar 30.000 sudah diketahui di soal. Yang terakhir ada rent income pada rent expense sebesar 15.000 diketahui dari 30.000 dikalikan dengan 6/12. Dari jurnal-jurnal ini tuh selanjutnya kita input ke worksheet-nya kayak ini. Yang pertama ada sales yang P sama S-nya ini, terus ada penyesuaian di sini 180.000 tinggal dijumlahkan 3950.000. Yang lainnya juga kayak itu, kurang lebih sama. Lalu di sini tuh menghasilkan net income konsolidasinya sebesar 1.220.000. Lalu untuk return earning-nya, yang return earning awal tadi beginning 591.500, terus kita nyari return earning yang akhir 31 Desember itu diambil dari ini 1.220 ditambahkan 591.500 dikurangkan dengan dividen yang dibayarkan tadi 140.000. Jadi nilainya tuh 1.671.500. Selanjutnya Shopee
soft fee juga sama kayak yang tadi, tinggal di input aja disesuaikan. Jadi total asetnya 8035.000 dan total liability dan equity-nya juga sama 8035.000. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Halo untuk Mas, untuk RE beginningnya coba dicek lagi penghitungannya. Yang di worksheet ya Pak? Iya, dapatnya dari mana tuh 591? Dapatnya dari ini Pak, yang RE beginning 280.000 diketahui diskon. Terus? Income 450.000 udah diketahui diskon. Oke. Dikurangi dividen yang dibayarkan, ditambahkan dengan ini income from S. Income from S-nya 31 ya. Iya. Income, coba cek income from S-nya Mas. Income from S. Dari sini Pak, net income-nya yang 150.000 itu dikalikan kepemilikannya. Net income, sebentar. Net income-nya berapa? 150.000. Terus langsung kali 75% ya. Terus? Iya Pak. Terus dikurangi under value inventory-nya Pak. Oke, terus? Terus ada under value building 9.000. Over value equipment 18.000. Terus? Terus hasilnya tuh 31.500. 31.500. Oke, terus? Oh, ini Mas apa? Unrealized profit-nya mana Mas? Unrealized profit-nya yang tuang 2000. Kan yang unrealized profit tahun 2017 belum dimasukkan ya? Iya, sepertinya belum dimasukkan. Oh iya, berarti ini tinggal ini aja. Unreal ini kan penjualannya penjualan downstream ya, dari P ke S. Nah, kalau di tahun itu ada unrealized profit, maka itu menjadi pengurang income from S. Unrealized profit-nya berapa? Yang 2017. 2017. Keterangannya mana? Coba dicari yang sisa inventory gitu 2017. Atau angkanya sudah ada di ini Mas, jurnal yang realized profit Mas. Coba kan sudah bikin jurnal realized profit kan? Iya Pak. Coba jurnal yang pertama itu kan realized profitnya berapa tuh? 180.000. Itu sales penjualan tahun ini. Yang mengakui realized profit yang dari tahun lalu kan yang debit investment in S tuh ya. Coba angkanya dari mana tuh 15.000 tuh? 15.000-nya dari ini Pak. 80.000 dikurangi 65.000. Oke. Nah, itu kan merupakan unrealized profit tahun 2017 ya. Iya, Pak. Nah, ini berarti menjadi pengurang income from S yang 15.000 itu. Ya, dikurangi unrealized profit ya. 16.500. Iya. Diperbaiki yang FE awalnya berarti menjadi berapa? 576. Ya. Sekarang sudah betul ya.
Baik, ya. Silakan ya. Sudah betul yang dikerjakan ya, tapi jurnalnya kayaknya belum lengkap tadi ya. Jurnal apa? Yang advance profit itu. Jurnal eliminasinya kayaknya baru sampai mana tadi? Baru sampai sudah ya. Ya sudah. F-nya enggak terlihat. Jurnalnya enggak muncul semua ya. Jurnal apa eliminasinya ada yang lewat tadi kayaknya. Ya mungkin beberapa masih kelewat. Ya, jadi masuk semua ya itu kan ya langsung C, D, E, G, H ya. Berarti yang apa? Yang lainnya belum di jurnal ya. Cuma coba ke worksheet-nya Mas. Kalau worksheet-nya sih coba net total asetnya berapa jadinya? Yang konsolidasi. Jadi 8.015.000. 8 juta bukan 8.035 ya. Cash-nya berapa cashnya? Cashnya 29. Ini kayaknya ini Pak. Aduh, salah. Sebentar. Apa? Salah. Ada yang belum masuk ya, Prit? Bentar. Total asetnya yang di L, yang di apa kolom L itu juga masih ini ya, belum lengkap. 7239 udah betul ya, 7239 betul. Terus total aset yang konsolidasi harusnya 8035 ya, selisihnya di mana? Saya cek cashnya. Enggak. Yang beda dengan saya di cashnya Mas, cashnya. Tapi total aset sebentar. Nilai investmentnya berapa investment akhirnya? Yang tercatat? Investment akhirnya. Enggak, yang di worksheet-nya berapa coba? Investmentnya yang muncul, belum ada ya. Dimunculkan Mas. Investment in S-nya di kolom L itu harus dimunculkan. Yang awal ya Pak berarti? Investment in S. Itu yang di kolom itu, yang di L itu. Itu kan angkanya harus ada. Bentar Pak. Yang sesuai worksheet ya Pak? Yang sesuai worksheet. Iya, investment in S-nya belum dimunculkan. Itu harusnya muncul di L36 tuh yang itu. Angkanya berapa itu? Nah itu. Kita harus itu. Diambil nilai investment in S yang saldo akhirnya. Sudah dihitung belum? 676 ini Bapak. Berarti kalau yang mengambil beginning nanti tinggal ditambah dengan income from S tahun ini ditambah dengan dikurangi dividen tahun ini. Ditambah income from S-nya sudah ada kan di atas, coba ke atas. Itu kan di bagian atas kan ada income from S. Iya Pak. Terus dikurangi dividen yang dibagikan ya Pak? Dikurangi dividen yang dibagikan. Bentar. Atau biar saya share dari saya aja ke Mas. Iya. Ya. Dicukupkan dulu share screen-nya. Izin stop screen Pak. Oke. Bentar. Nomor 4 ya.
Oh, bukan yang belum yang ini, tunggu sebentar. Ini belum saya buka. Belum tahu ya, yang itu namanya itu jalan. Gara-gara zaman game sekarang, kan kita jadi ready. Terus sekarang kita ngajakin, kan? Baik ya, jadi kalau metode equity ya kita salah satunya harus menghitung ini ya, investment in S ya, atau sebentar, kalau dari awal penghitungannya yang tadi sudah sama dengan Mas Hanif tadi ya. Jadi ya menghitung ya kalau sudah ketemu income S-nya berapa tahun 2017 ya, kemudian disesuaikan dengan amortisasi ekses ya, inventory, building equipment ya. Kemudian ya unrealized-nya kita ini kan dulu ya. Nah, kemudian ya bagiannya P 75% ya. Kemudian kalau menghitung NCI expense berarti langsung saja di sini ya, NCI expense ya. Kalau NCI expense berarti tinggal angka ini dikalikan 25% ya, ketemu NCI expense. Kemudian kalau ada penjualan yang downstream ya, downstream. Kalau bahasa Indonesia namanya hulu ya, penjualan hulu dari hulu. 15.000 ini unrealized profit yang tahun 2017 ya, ini mengurangi ya, kemudian mendapatkan income from S-nya sekian ya, 16.500. Kemudian kita perlu lagi menghitung investment in S ya, investment in S saldo per akhir periode ya. Menghitungnya ya, tadi kan sudah ketemu ini ya angka 676 nih ya, apa investment yang awal tahun ya, awal tahun, kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan income from S ya, income from S yang tahun sekarang 2018 ya. Caranya dari net income S 2018, kemudian kalau downstream realized unrealized-nya dihitungnya belakangan saja ya. Karena yang kalau downstream kan yang yang NCI nggak kebagian ya. Kalau downstream unrealized profit hanya untuk P ya. Sehingga kita hitung belakangan ya. Disesuaikan dengan amortisasi ekses, kemudian mendapatkan berapa setelah disesuaikan, kemudian bagiannya P berapa, bagiannya P sekian. Nah, baru ditambah disesuaikan dengan profit tahun lalu, unrealized profit tahun lalu yang sudah terrealisasi tahun 2018 15.000 ya. Kemudian dikurangi unrealized yang tahun ini berapa. Sehingga mendapatkan ya income from S-nya sekian ya. Untuk 2018. Ini juga diperlukan untuk mengisi data income from S 2018. Kemudian dikurangi dividen 2018 mendapatkan investment in S 2018 31 Desember. Ya. Kemudian jurnalnya yang pertama untuk yang realized profit tahun lalu ya, debit investment in S, kreditnya COGS ya.
15.000 semuanya untuk P ya. Karena downstream ya. Kemudian sales tadi sudah, kemudian COGS untuk unrealized profit tahun 2018, COGS debit inventory credit, kemudian income from S-nya, NCI expand, ya NCI expand tinggal dari yang income S setelah disesuaikan, nah ini ya, kemudian dikalikan 25%. Ya. Kemudian yang lainnya, kalau untuk menghitung ya, untuk eliminasi S ya, common stock S awal tahun, RES beginning, kemudian unamortized-nya, unamortized excess berarti excess total dikurangi amortisasi tahun lalu kan ya. Nah, ini 75%-nya investment in S, 25%-nya NCI begini. Ya. Kemudian ini alokasi ekses. Ya, selanjutnya ini sudah biasa. Ya. Untuk hasil akhirnya, ya consolidated income-nya sudah betul tadi, ya. Angkanya 1.220.000. Ya, kemudian ini kalau menggunakan metode equity, angka ini kita cek langsung dengan ini ya, harus sama dengan net income-nya P. Ya, ini angkanya sama. Ya, ketika P menggunakan metode ekuitas. Ya. Baik, seperti itu. Silakan keluar yang ditanyakan atau dikomentari. Halo, baik-baik semuanya. Ya, jadi kalau membuat dengan metode cost atau dengan metode equity, memang metode equity pengerjaannya lebih banyak ya, karena harus menghitung saldo income from S, harus menghitung berapa investment akhir ya. Sedangkan kalau pakai metode cost kan investmentnya nggak berubah dari investment yang beginning itu ya. Ya, sehingga memang lebih mudah membuat konsolidasian, lebih mudah pakai metode cost ya sebenarnya. Nah, baik ya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum closing, atau saya infokan mengenai yang untuk Rabu depan ya. Rabu depan sudah terakhir pertemuan sebelum UTS yang akan kita bahas ya. Jadi minggu depan materi yang untuk Rabu depan sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang penjualan intercompany yang upstream ya, yang dari S kepada P ya. Materinya tadi sudah. Kemudian minggu depan tinggal kita membahas, yang kita bahas tidak semua PR ya. Jadi silakan dikerjakan semua sesuai RPS untuk menjadi PR. Kemudian yang dibahas Rabu depan hanya yang nomor 6 dan soal UTS ya, nomor 6 dan soal UTS, karena yang lain mirip-mirip ya, soal yang lain mirip-mirip ya. Kita bahas 2 nomor saja, 6 dan UTS. Kemudian kita lanjut dengan kuis ya. Hanya saja kuisnya bukan kuis yang bukan menulis-menulis, kuisnya pakai kuisis saja. Nanti ya hitung-hitungan juga ya, hitung-hitungannya nanti berarti kalian memilih ganda. Memilih-milih berarti ya tetap menghitung, hanya saja nanti langsung kalian tinggal memilih ya, milih yang mana jawabannya. Ya, materinya meliputi yang materi UTS ya, seperti soal UTS yang lalu ya. Nanti mungkin saya ambil yang bisa dikuiskan ya, bagian-bagian mana yang bisa dikuiskan menggunakan kuisis. Baik, silakan keluar yang mau ditanyakan atau disampaikan. Kalau ada langsung saja ya. Kalau belum ada, kita akan closing ya. Ini mohon maaf ya, waktunya lewat ya. Silakan yang menyiapkan pantun penutup, silakan langsung dibacakan. Izin Pak. Ya. Jalan-jalan ke Pantai Pandawa. Pas di sana ketemu Selena Gomez. Tetap semangat teman-teman semua, karena minggu depan kita UTS.
Baik, ya semangat. Andai Pandawa di pagi hari, tentu saja dengan kekasih hati. Walau mata mengantuk, belajar sampai pagi, tenang, bismillah, menanti. Ya. Terima kasih ya untuk pantun-pantunnya hari ini, untuk ya presentasinya, untuk diskusinya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Sama.